Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tes formatif 15 kelas 10 SMA IPA. Ini soalnya. Soal nomor 1, bentuk 144 derajat dalam radian adalah, kita ingat kembali hubungan antara derajat dan radian ya. 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Sehingga 144 derajat sama dengan 144 derajat dibagi 1 derajat, nanti hilang derajatnya, dikali pi per 180 radian. Maka hasilnya 144 derajat sama dengan 144 per 180 pi radian, sama dengan 4 per 5 pi radian. Nah, sering kalau sudah dalam bentuk pi, radiannya tidak ditulis. Soal nomor 2. Ini kebalikan nih dari soal yang pertama. Bentuk 5 per 12 pi ditambah 1/4 pi radian, hasilnya berapa derajat? Nah, hubungannya pi radian itu sama dengan 180 derajat. Sehingga bentuk 5 per 12 pi radian ditambah 1/4 pi radian akan sama dengan 5 per 12 dikali 180 derajat ditambah 1/4 dikali 180 derajat. Hasilnya sama dengan 75 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 120 derajat. Soal nomor 3. Nilai dari cos 5 per 3 pi sama dengan berapa? Nah, biasanya kita lebih familiar mengetahui nilai-nilai trigonometri itu untuk sudut-sudut dalam derajat ketimbang dalam radian. Maka kita ubah dulu. Kita ingat, pi radian sama dengan 180 derajat. Sehingga cos 5 per 3 pi, nah, ganti aja pi-nya dengan 180. Jadi sama dengan cos 5 per 3 dikali 180 derajat. Hasilnya sama dengan cos 300. Nah, 300 derajat itu sudah lebih dari sudut-sudut lancip ya. Sudut-sudut yang nilai trigonometrinya biasanya kita ketahui atau kita hafalkan. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai trigonometri sudut yang lebih dari 90 derajat? Kita gunakan ya sudut berelasi. Nah, maka kita ubah cos 300 derajat itu menjadi cos 360 derajat dikurangi 60 derajat. Perhatikan baik-baik bentuk 360 derajat minus. Itu sudutnya berada di kuadran keempat. Kosinus untuk sudut yang berada di kuadran 4 nilainya adalah positif. Nah, kemudian perhatikan bentuk 360, yaitu sudut yang menjadi acuan, sudut yang berada di hadapan trigonometri dan menjadi acuan. Nah, kalau sudut acuannya itu 180 derajat atau 360 derajat, maka trigonometrinya tidak berubah. Di situ trigonometrinya cos. Maka berhadapan dengan sudut 360 derajat sebagai sudut acuan tetap menjadi cos. Nah, sudut yang dipakai yang mana? Ya, sudut yang terakhir itu yang 60 derajat. Maka bentuk cos 360 derajat min 60 derajat sama saja dengan cos 60 derajat. Hasilnya sama dengan setengah. Nomor terakhir, soal nomor 4. Jika cos 1/6 pi ditambah sin 2 per 3 pi sama dengan akar 3 sin x, nilai x-nya berapa? Nah, kita ubah nanti ya bentuk 1/6 pi dan 2 per 3 pi itu ke dalam derajat. Nah, ingat hubungannya, 1 derajat sama dengan pi per 180 radian, dan pi radian sama dengan 180 derajat. Maka bentuk cos 1/6 pi ditambah sin 2 per 3 pi, kita ubah menjadi bentuk derajat lebih dulu. Hasilnya sama dengan cos 1/6 dikali 180 derajat, ditambah sin 2 per 3 dikali 180 derajat, sama dengan akar 3 dikali sin x. Ya, hasilnya cos 30 derajat ditambah sin 120 derajat
sama dengan akar 3 dikali sin X. Nah, bentuk sin 120 derajat kita ubah menjadi bentuk sudut berelasi seperti contoh soal sebelumnya. Maka dia akan menjadi cos 30 derajat ditambah sin 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan akar 3 dikali sin X. Perhatikan bentuk 180 derajat min. Ini menunjukkan sudut di kuadran kedua. Sin untuk sudut yang berada di kuadran kedua nilainya positif. Jadi nanti tandanya tetap positif. Kemudian sin jika berhadapan dengan sudut acuan 180 atau 360 derajat akan tetap, yaitu tetap sin. Sudut yang kita pakai, yang sisanya itu yang di belakang, 60 derajat. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Cos 30 derajat ditambah sin 60 derajat sama dengan akar 3 dikali sin X. Cos 30 setengah akar 3, sin 60 setengah akar 3. Setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 sama dengan akar 3 dikali sin X. Dijumlahkan, hasilnya 1 dikali akar 3 sama dengan akar 3 dikali sin X. Tentu saja sin X-nya sama dengan 1. X-nya salah satunya adalah 90 derajat. Lalu kita bagi untuk mendapatkan bentuk pi radian, ya kita bagi dengan 180. Ya, kita peroleh setengah pi radian. Atau radiannya tidak usah dituliskan. Nah, demikianlah pembahasan tes formatif 15 kelas 10 SMA IPA. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.